Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di channel Pembelajar TV. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana caranya kita belajar membuat website dari titik nol. Dan kali ini kita sudah masuk ke bagian video ke-6 mungkin ya. Saya udah lupa, mungkin nanti penamanya saya koreksi kalau misalnya ada kesalahan ya. Kurang lebih untuk tema kali ini kita akan melanjutkan dari tema sebelumnya. Kalau di tema sebelumnya kita sudah mempelajari skill apa saja yang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan dengan video amunisi atau alat apa saja yang kita butuhkan ketika kita membuat sebuah website. Dan kali ini kita akan masuk ke bagian bagaimana caranya kita akan membuat sebuah halaman HTML. Jadi ini sudah masuk ke bagian praktisnya ya. Di video sebelumnya saya sempat paparkan ke teman-teman bahwa tool yang kita butuhkan itu paling tidak minimal ada dua. Yang pertama itu adalah text editor, kemudian yang kedua adalah browser. Dan di video kali ini terutama saya akan mempraktekkan bagaimana caranya saya akan mempraktekkan untuk membuat nanti halaman HTML dengan menggunakan text editor Visual Studio. Jadi text editor yang khusus nanti dipakai untuk menuliskan baris-baris kode baik itu HTML maupun yang lain. Dan untuk browsernya saya menggunakan Google Chrome. Oh iya, saya lupa. Di video sebelumnya, jauh sebelum seri tutorial ini, saya sudah membuat video bahwa decoding kemudian Indosat itu kan membuka untuk membuka beasiswa untuk para guru untuk belajar coding membuat sebuah halaman website. Nah, ini adalah bagian dari dokumentasi saya secara pribadi agar nanti tidak lupa ketika saya mengajarkan ke anak didik atau para siswa. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Decoding dan Indosat yang sudah memfasilitasi kami para guru untuk menimba ilmu dan mengupgrade kemampuan atau knowledge para guru. Dan untuk teman-teman yang hari ini atau yang sedang menyimak video ini, sangat saya sarankan untuk berkunjung ke halaman web Decoding karena di sana banyak sekali informasi baik itu untuk beasiswa atau untuk pelatihan. Pokoknya banyak ya. Di sana disediakan jalur-jalur ketika kita akan mendalami atau memposisikan diri kita sebagai pelaku digital ya. Jadi, kalau misal saya bukan lulusan atau saya tidak kuliah di bidang IT, apakah bisa? Bisa. Karena ketika kita belajar di decoding itu tidak harus kita mempunyai background pendidikan IT. Jadi teman-teman yang misal memiliki background pendidikan misal sarjana pendidikan atau misal pertanian, whatever background pendidikannya, selagi teman-teman ingin memajukan dunia digital di Indonesia, silahkan bergabung di Decoding. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke pembahasan kita ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah memaparkan ke teman-teman bahwa tool yang kita butuhkan itu ada sekitar minimal dua ya. Nah, saya di sini nanti akan mempraktekkan membuat halaman HTML dengan menggunakan Visual Code Studio. Oke, pertama-tama sepertinya saya pengen menampilkan dulu ya teman-teman. Sebentar saya buka dulu ya. Oh ya, saya bikinnya itu kemarin di sini. Oke teman-teman, jadi tema kita hari ini adalah kita akan mengenal lebih dekat tentang HTML ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk HTML sendiri itu adalah untuk kepanjangannya ya teman-teman, itu adalah Hypertext Markup Language. Jadi apa sih itu? Jadi gini, jadi untuk HTML sendiri itu adalah bahasa yang
memerintahkan sebuah browser untuk bertingkah laku atau menerjemahkan teks ini ditampilkan seperti apa. Gitu ya. Jadi memang di HTML itu tidak ada fungsi logiknya, tapi hanya sebatas markup language. Jadi bagaimana sebuah teks atau sebuah dokumen itu dipresentasikan ke monitor. Itu maksudnya HTML. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita akan membuat berkas atau membuat file HTML ini? Nah, caranya adalah kita menggunakan text editor tadi, teman-teman. Nah, di sebelumnya sempat saya singgung ada kurang lebih apa namanya ada beberapa ya text editor. Ada yang apa namanya bundling dengan operating systemnya, ada yang terpisah. Nah, untuk text editor yang bundling, maksudnya yang sudah default terinstall ketika kita menggunakan atau menginstal sebuah operating system, itu biasanya standar text editornya. Untuk lingkungan Windows ada namanya Notepad. Nah, saya akan coba nanti membuat berkas HTML atau file HTML menggunakan dua jenis aplikasi ini. Yang pertama tadi yang secara default ada di operating system Windows, kemudian yang kedua itu terpisah ya, kita harus menginstal tersendiri. Nah, oke. Di sini teman-teman, sebentar saya naikkan dulu ini ya tampilannya. Jadi saya memiliki bahan seperti ini. Nah, bahan ini sebenarnya dipakai juga di apa ketika teman-teman nanti belajar mengambil jalur front end developer di coding. Nah, ini kurang lebih memberikan bahan seperti ini ya. Ini apa namanya kita copy bahan ini, nanti teman-teman bisa dapatkan di deskripsi video ini. Kalau tidak muat berarti mungkin akan saya potong, sebagian ada di deskripsi, kemudian sebagian ada di komentar. Nah, silakan nanti teman-teman kalau misal apa namanya mau mempraktekkan dengan teks yang sama bisa di copy di deskripsi maupun di komentar dari video ini. Nah, ini adalah teks yang akan kita buat menjadi berkas HTML, teman-teman ya. Nah, pertama saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuat sebuah file HTML menggunakan text editor bawaan dari operating system Windows yang saya pakai ini. Nah, kita gunakan Notepad ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mendapatkannya dari sini nih untuk Notepad. Nah ya. Dari start kemudian langsung type seperti ini Notepad. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan Notepad. Nah, saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, ini Notepad standar yang bawaan operating system Windows. Nah, kalau yang ini saya install tersendiri. Ya, ini adalah text editor juga, tapi nanti kita tidak menggunakan ini. Pertama kita menggunakan ini dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita paste di sini. Oke, ini adalah teksnya. Kemudian, ketika kita menggunakan atau menyimpan file ini menjadi berkas HTML, maka ada beberapa step yang harus teman-teman perhatikan ya. Apa itu yang diperhatikan seperti ini? Ini akan saya apa namanya simpan terlebih dahulu menggunakan teks ekstensinya teks ya, txt. Nah, jadi biar teman-teman nanti biar bisa membandingkan, oh ternyata ada perbedaannya. Oke, saya simpan dulu file ini ya. Saya save. Kemudian misal saya di sini bikin folder baru lah ya. HTML. Oh, ini kayaknya saya sambung aja nanti biar gampang. Kemudian, nah di sini saya berikan nama index. Saya biarkan seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah file name-nya. Kemudian type-nya adalah text document. Dalam di sini ekstensinya adalah txt. Kemudian saya save. Oke, kemudian saya akan menuju ke bagian ini yang tadi. Nah, ini adalah hasil dari
file yang kita simpan tadi, gitu ya. Nah, ini bukanlah file HTML, teman-teman ya. Ini seperti file TXT biasa, dokumen biasa. Nah, kalau kita menggunakan atau ingin membuat file ini adalah file HTML, maka ada beberapa step tambahan yang nanti teman-teman harus perhatikan. Apa itu? Jadi saya simpan ulang ya. Saya save as di sini. Nah, file name-nya saya buat sama, tapi di sini harus saya tambahkan .html. Jadi untuk penambahannya, ekstensinya itu teman-teman nanti tambahkan .html. Oke, kemudian untuk type-nya dibiarkan saja. Nah, ketika saya save seperti ini, memang di tampilan sini tidak ada perubahan ya, teman-teman ya. Tapi ketika kita open Explorer ya, kalau dulu sih Windows Explorer ya. Jadi ini yang tadi saya simpan index.html. Jadi nanti kalau kita berikan file HTML ya, file HTML. Nah, nanti akan seperti ini. Kita berikan ekstensinya HTML, dia akan berubah menjadi sebuah file HTML. Tapi kalau yang kita tidak berikan ekstensi, kita biarkan saja indeks seperti itu, maka dia menjadi file teks biasa. Oke, jadi sini untuk cara membuat HTML, cara membuat file HTML menggunakan text editor bawaan atau yang sudah terpasang bersamaan dengan operating systemnya sudah selesai ya teman-teman, seperti ini langkahnya. Dan kita akan menggunakan lagi atau cara membuatnya menggunakan Visual Studio. Nah, di sini nah, ini tampilannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membandingkan ya. Oke, saya coba berikan teks yang sama di sini. Di sini saya paste. Wih, kok jadi amburadul ya? Kenapa ini? Oh, ternyata berubah di sini. Oke, ini saya close dulu. Nah, and then teman-teman, ini sepertinya kok ada yang aneh ya. Sebentar, saya hapus dulu. Di sini. Oke. Spasi yang ketambahan di sini ya. Oke, sepertinya nggak masalah ya. Saya copy lagi. Saya munculkan di sini. Oh ya, tadi karena ini terlalu panjang ke sini ya, jadi seperti ini. Ternyata harus kembali ke sini. Oke, nah ini adalah tampilan ketika kita menggunakan Visual Studio ya teman-teman. Jadi di sini sangat berbeda sekali tampilannya. Kalau kita menggunakan Notepad bawaan dari operating system Windows itu kan seperti ini. Nah, bisa dibedakan banget ya. Jadi untuk di bagian sisi sebelah kiri itu yang paling menonjol itu kini ada kolomnya, baris kodenya. Jadi ada tampilannya seperti ini, nomor barisnya. Sementara di Windows, di Notepad tidak ada. Nah, teman-teman, untuk di Visual Studio ini karena memang dia diperuntukkan untuk penulisan kode-kode, jadi ada fasilitas nomornya di bagian kiri. Nah, ini nanti akan sangat memudahkan kita ketika terjadi error atau salah ketik. Nah, di situ kita bisa langsung ditunjukkan baris keberapa yang bermasalah. Kita akan dengan mudah menemukan. Tapi kalau kita menggunakan yang seperti ini, nah di sini akan kesulitan nih kita. Belum lagi nanti tata letak dari code-nya. Nah, sama teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan Visual Code Studio ini, jadi sama langkahnya dari file, kemudian kita masuk ke bagian save.
Oke, kita simpan videonya. Di mana ya tadi di sini? Oh iya. Nah, di sini teman-teman, di sini kita tambahkan indeks indeks 2 ya. Tadi kan sudah ada ya. .html. Ini sama ada nggak? Oh, ternyata di sini ada pilihannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang kita gunakan ini adalah eh, HTML, maka langsung bisa di-set di sini menjadi apa namanya .html tanpa kita menuliskan apa namanya .html, tapi misal indeks 2 nih cukup, tapi save as type-nya harus di-set menjadi HTML gitu ya. Jadi tidak harus diikuti dengan .html di file name-nya. Oke, kita simpan teman-teman. Nah, sudah. Jadi ini adalah proses membuat file atau berkas HTML. Nah, oke. What next? Apa sih selanjutnya? Oke, kita dari video dari file ini kita akan buka bagaimana sih tampilannya ketika ada di browser. Oke, ini yang terbaru kita buat tadi. Ini bisa nggak ya open? Maksudnya biar nggak berat, saya pengen buka di bagian menggunakan Google Chrome aja. Oh, ada nih. Wih, kayak gini. Nah, ini teman-teman, di sini ternyata kok seperti ini. Gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan ada di text editor, malah mendingan atau lebih rapi di text editor. Lihat di sini teman-teman, Bandung. Kemudian penjelasan di sini, sejarahnya ada, apa namanya, kemudian geografisnya ada lagi, wisatanya ada lagi. Jadi ada seperti ini subtema, kemudian penjelasannya. Tapi ketika kita melihat di sini, ini malah berantakan. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, balik lagi teman-teman. Jadi, kalau kita menggunakan seperti ini di apa namanya text editor ini, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa HTML itu adalah bahasa markup. Jadi, kita memerintahkan browser itu untuk menampilkan teks atau dokumen, bagaimana dokumen itu ditampilkan, view-nya seperti apa. Nah, sementara di code kita saat ini itu belum ada. Misal contohnya, Bandung, ini ditampilkannya seperti apa? Gitu kan, apakah bold, ataukah heading, atau miring, atau apa, tidak ada perintah seperti itu. Kemudian masuk ke bagian line kedua. Nah, ini kita tidak memerintahkan browser, tidak memberitahu ke browser dari Bandung kemudian masuk ke baris kedua ini seperti apa gitu. Apakah harus membutuhkan baris baru ataukah paragraf? Bagaimana kita tidak memberitahukan ke browser. Jadi browser, ketika kita tampilkan, browser yang menampilkan apa adanya, karena kita tidak memberikan instruksi sebelumnya di text editor ini ditampilkan seperti apa. Maka ketika ditampilkan oleh browser, teks yang tadi ada di text editor ditampilkan apa adanya. Tidak ada format teks, tidak ada stylingnya, bahkan untuk membentuk baris baru pun kita tidak memberitahu. Makanya ditampilkan apa adanya. Nah, nanti di video berikutnya barulah kita bahas. Oke, teman-teman, jadi tugasnya teman-teman ada dua nih sebenarnya. Pertama, install dulu text editor. Saya sarankan seperti itu karena nanti kita akan berhubungan dengan line per line dari sebuah code. Kemudian yang kedua adalah silahkan teman-teman praktekkan untuk membuat file HTML seperti yang sudah saya praktekkan sebelumnya. Seperti ini gitu ya. Nah, oke, teman-teman, jadi saya pindahkan dulu tadi di sini ya. Sebentar. Oke, tadi kita sudah praktis ya teman-teman. Jadi kita sudah praktek membuat file HTML, cuman hanya tipenya saja. Kita belum masuk ke strukturnya.
Oke, seperti itu teman-teman. Ya, nah, nanti kalau kita sudah memberikan styling, kemudian kita sudah membentuk struktur HTML yang benar. Nah, kurang lebih ini bentuknya. Loh, kok jelek amat ya? Nggak bagus-bagus banget gitu kan. Mungkin ada dari teman-teman yang berpikiran seperti itu. Jadi teman-teman, ini kan baru HTML ya. Sementara teman-teman melihat sebuah website yang sudah ada seperti contohnya Detik, kemudian YouTube atau website yang lain itu tidak hanya melibatkan HTML, tapi di situ ada CSS dan yang lain-lain. Yang teman-teman lihat sekarang itu hanya pure HTML, belum ada tambahan yang lain. Ini baru kerangkanya dulu. Yang dulu di video sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa HTML ini seperti kerangkanya dulu gitu ya, kerangkanya dulu. Ya kalau misalnya manusia baru tulangannya dulu gitu kan. Belum ada yang menutup tulangnya, belum ada bajunya, belum ada dagingnya, belum ada hiasannya macam-macam, baru struktur dasarnya saja. Maka tampilannya seperti ini. Nah, oke. Saya cukupkan teman-teman untuk video kali ini. Jadi di video kali ini teman-teman sudah belajar bagaimana caranya membuat file HTML. Nah, nanti kita lanjutkan insya Allah di video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung dan belajar bareng bersama saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dan kita makin mantap ini meniti jalur di dunia IT meskipun background pendidikan teman-teman tidak harus ada di dunia IT. Oke, terima kasih banyak sudah mampir di channel ini dan kita ketemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.